Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Mata Nike Indigo Label. Oke guys, di video malam ini nih, di podcast malam ini, gue bakalan ngehadirin bintang tamu yang spesial banget. Orang Depok sih ya, jauh lah pokoknya, jauh jasa dari sini guys. Nah, tanpa basa-basi, tapi sebelum itu guys, gue mau ingetin ke kalian nih, buat kalian nih yang baru gabung di channel YouTube yang Mata Nike Indigo, jangan lupa dibantu subscribe dulu, support kita ya, di subscribe, like, comment, and di share ke teman-teman kalian guys. Dan jangan lupa juga dinyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian tuh gak ketinggalan video-video terbaru dari MNI guys. Dan jangan lupa juga di follow akun sosmednya kita di Instagram dan TikToknya Mata Nike Indigo Label. Ya guys, di video malam ini gue bakal ngehadirin vlogger dari Depok guys. Pasti kalian tuh udah gak asing lagi ya. Dia selain ngonten di TikTok, dia juga pengusaha guys. Pokoknya buat kalian yang belum kenal, nanti gue bakal kenalin ya. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, kita panggilin orangnya sekarang. Ini dia, Bang Kumis ataupun Bang Faisal. Oke, ini. Hai guys. Ya guys, nah ini dia sudah kedatangan bintang tamu ataupun vlogger sekaligus apa nih? Vlogger ya? Iya, lu katanya vlogger ya? Gue denger ya? Tinggal main TikTok aja sih sekarang. Ayo kan salah aja, lu vlogger TikTok ya. Ya guys nih, buat kalian nih yang belum kenal ataupun nanti bakalan gua tag ya di deskripsi ataupun di bawah ini. Mungkin siapa tahu kalian di subscriber ataupun para nikers di rumah mau lihat ataupun mau kepoin akunnya, boleh? Boleh. Oke, nanti jangan lupa ya sapa-sapa dulu buat MNI. Buat para nikers semua kenalan dulu siapa nih? Oke, jadi sebelumnya thank you banget nih buat Mata Nike Indigo. Nike Indigo. Oh iya, Mata Nike Indigo biasa di luar. Lu kebanyakan di Belanda ya. Iya. Jadi ngomong itu nice. Gue bener-bener seneng banget bisa diundang di podcast ini. Jadi luar biasa banget ya. Walaupun jauh, tapi tidak putus semangat gue untuk datang ke Makasih banget nih udah nyempetin. Soal gini guys, dia tuh sibuk banget nih si abang satu ini. Gue tuh udah jauh-jauh hari booking dia untuk mampir ke MNI. Oke, nih Bang Kumis, tadi kan abang udah perkenalkan diri nih sama para nikers di rumah ya. Nah, gue pengen tahu nih kegiatan lu selama ini apa nih? Kegiatan lu belakangan ini apa nih? Selain lu ngonten jadi vlogger TikTok. Oke, paling gue isi kayak pendampingan UMKM aja sih ya. Oh iya, lo ada usaha juga ya? Iya, jadi gue setiap pendampingan di beberapa kota itu gue manfaatin untuk live streaming di kota itu. Widih, keren ya cuy. Sumpah. Buat para nikers harus contoh ya. Jadi selain ngonten dia pengusaha juga, UMKM ya. Iya, betul. Nah, gue denger gue tuh sempet kepoin lu ya. Lu di channel sebelumnya tuh gue pernah lihat lu tuh ada cerita yang nemuin mayat ya. Iya, betul banget. Jadi sempet di awal tahun gua menelusuri di suatu daerah. Oke, skip guys. Buat kalian nih ya, penasaran kan sama ceritanya? Nah, buat kalian nih yang baru gabung di channel YouTube Mata Nike Indigo, buruan di subscribe dulu, like, comment, and share ke teman-teman kalian guys. Pokoknya pantengin terus, stay tune terus di channel YouTube Mata Nike Indigo Label. Di belakang jadi pas penelusuran di awal tahun ini yang luar biasanya, yang seharusnya gue nemuin jackpot makhluk halus, ini beda banget.
Tunggu, stop. Oh, lo berarti konten sebelumnya itu horor juga? Ya, explore juga, tapi solo explore. Oh, solo explore, Ya, betul. explore, tapi masih mistis ataupun horor juga Masih gitu mistis. ya? Oke, lanjut Bang. Jadi untuk penelusuran itu, memang kan gue di setiap bulannya ada challenge, yang dimana memang setiap bulan itu yuk buat subscriber yang punya lokasi angker, yang mau satu in-frame dengan gue untuk opening atau uji nyali, boleh silakan di share. Dan kebetulan waktu itu gue dapat lokasi itu di daerah Jakarta Barat, di daerah Keboya. Gue ditantang di situ. Terus gue itu ya udah, gue kan lebih ke personality gue ya sebagai solo explore itu, tegesin lagi dong, gue harus izin ke RT ataupun sapam security di tempat itu atau gimana gitu. Tapi gue langsung diarahin ke salah satu rumah yang dimana memang si penjaga itu jadinya ngejagain tuh rumah. Berarti kan gue harus sesuai kan prosedur perizinan, gue izin. Ya udah di situ kan gue nggak langsung panjang lebar karena jarak dari Cinere ke Kedoya itu lumayan. Jadi gue untuk memaksimalkan waktu di situ gue berinisiatif untuk memulai langsung penelusuran. Biasanya kan kalau gue di Bogor ataupun di daerah lain gue harus kayak cek lokasi dulu sebelum kita terjun, karena gue pikirnya ini udah langsung aja deh kita ini ngevlog aja nggak live kan, ya udah. Dan di situ gue ngerasa aman-aman aja awalnya dong, bahwa itu suatu rumah aja yang memang terbengkalai. Namun gue harus menjangkau ke rumah itu agak jauh, melewati kebun-kebun. Oh, jadi jarak dari lo start ke rumah itu emang agak jauh gitu ya? Iya, betul. Jadi jarak dari gua menuju ke rumah yang dimaksud dari subscriber gue itu lumayan jauh, karena gua udah izin juga di awal bahwa gua itu nggak mau di backup atau ditemenin, nanti ada waktunya lu in-frame sama gue gitu. Oh, oke. Jadi lu pada saat itu sendiri? Sendiri, gue minta sendiri, nggak mau didampingin siapa-siapa. Udah gitu, ya udah kita seperti biasa, gua ngevlog, gua in-frame, gua opening, gua masuk, gua masih kayak ngerasain hal-hal yang biasa aja. Namun seketika itu gua merasa aneh banget bahwa gua nemuin bau yang memang lebih bau bangke atau bau-bau busuk dari bangke tikus, bangke kucing, atau bangke lainnya. Di situ gue masih positive thinking dong. Oh, jadi lu tuh pas masuk ke dalam ruangan itu tuh masih aman, tapi nyium bau gitu? sedikit maju itu gue kayak ngerasa di dalam satu ruangan itu udah terhembus, walaupun gue pakai masker. Itu kan masih kayak kita habis COVID kan tahun berapa tuh kalau nggak salah, awal tahun 2022an deh. Oh, 2022. Iya, itu gue kayak ngerasa ini tuh bau apa ya? Sampai gue ngomong ke penonton gue bahwa kok kayak bau bangke nih. Maaf ya gue bilang bangke, karena gue berpikir apa ini bangke kucing ataupun bangke tikus, bahwa gue masih ke temen-temen gue ngerasain bau. Tapi di satu sisi gue ngerasa yang memang baunya berbeda sampai gue itu pengen muntah atau pengen ya bukek gitu kan. Gue udah kayak di tenggorokan itu udah kayak gak enak banget karena baunya ini udah parah banget, lebih kayak bau-bau yang memang anyir gitu deh, pokoknya udah busuknya parah. Udah gue positive thinking, gue profesional, gue harus kejar bahwa gue harus menelusuri sampai ujung ke ujungnya. Kayak explore gitu kan, karena gue nggak mau kan, memang udah masuk ya udah gue terus ikutin. Tapi seketika gue semakin mengikuti penasaran, kira-kira bau apa sih ya, kira-kira gue nemuin bangke apa nih. Kita kan pasti harus ngeri juga kan, atau ada kotoran kucing atau kotoran yang lain. Tetapi di saat gua pas udah ngelewati pintu utama, gua masih positif mengikuti arah aroma bau itu, Kak. Jadi gue ikutin terus. Pas ketika udah ada pecahan caglak arah ke dapur dan kamar mandi, disitulah gua ngelihat bahwa ada orang tengkurap aja. Itu gue masih jadi berbentuk orang gemuk, berbadan gemuk, itu tengkurap tapi tidak berpakaian atau bugil ya, tidak ada busana. Itu gue mikirnya itu mayat. Iya, gue tuh mikirnya ya Allah, jangan-jangan baunya dari situ. Di situ gue langsung masya Allah, itu dari gue pegang tripod sampai gue ngomong aja udah gemeter, karena gue mikirnya gak mungkin bau ini
atau bau yang lain, pasti ini ada sesuatu dari kejauhan yang memang nggak jauh banget, karena baunya udah semakin dekat. Gue lihat itu dia memang tengkurap. Pas gue lihat, masya Allah, ternyata ini mayat seorang pria berbadan gemuk tapi tidak berbusana. Jadi teman-teman itu di belakang orang kamu sangat tahu. Terus itu lu langsung seketika keluar ataupun lu menyudahi explore lu atau gimana? Gua sudahi explore, di situ gua langsung gemeter. Gua dari ujung kaki sampai ujung kepala ya, ngerasa gua tuh pengen lari tapi kayak di slow mo gitu. Kayak gue tuh, ya Allah, itu beneran gue nemu gitu. Iya. Ini awal tahun loh. Iya. Ini aneh loh. Pas itu gue samperin dong ke awal basecamp yang pertama gue taruh motor itu, yang memang gimana? Gue curiganya pas di awal gue izin tuh abangnya nggak mau ikut. Setelah gue udah kasih lah, ibarat uang rokok mereka, dia udah temenin doang sampai sini, sampai parkiran, dan si subscriber gue ngejaga di parkiran karena gue emang gak ada tim ya dari Depok, karena gue mikirnya motor juga ngeri. Pas si subscriber bilang, dan gue bilang ke bapak itu, ke abang-abang itu, bahwa dia kabur, nggak mau tahu. Oh, jadi ide tuh pas jadi apa memang si yang jaga ini udah tahu kalau dia mau Kalau menurut gue enggak, mungkin dia mikirnya takut ikut terlibat jika nanti ada kepolisian datang. Karena pas gue panggil, kan gue langsung teriak dong, lari itu jauh tuh. Lari Bang, hei, sini deh, apa sih? Bang, sini deh. Kamu sih, gue nggak mau kalau ada hantu, beneran lu nangkep hantu ya? Itu ada, gue kayak udah nggak bisa ngomong apa-apa. Ada mayat, Bang. Wah, si abangnya kabur, gue kan malah yang subscriber doang. Gue bilang, lu jangan kabur juga, anterin gue ke RT setempat. Di situ gue langsung berpikir, gue gak kabur juga. Lagi live streaming. Enggak dong, itu kan vlog. Jadi gue buat nyetok video aja. Oke. Maksud gue kabur itu, gue ngimbau temen yang gue, subscriber gue sama abang-abang penjaga itu, ngasih tahu bahwa ini gue nemuin mayat, tapi mereka itu kayak takut, gak mau gitu. Oh, dia kayak gak mau ikut campur. Gak mau ikut campur gitu. Jadi saksi juga. Iya, kalau gue pribadi dari dulu tipikal yang memang gak mau kabur juga, maksudnya nggak mau lepas tangan, karena gue ibaratnya the first itu gue nemu, dan memang nemunya juga nemu mayat kan gitu kan. Tapi sorry nih, gue mau tanya, gue pengen tahu nih, itu posisi yang mayat itu udah di gulungin laut atau? Nah, di situ gua itu kan gelap kan, jadi kan lu cuma pencahayaan center aja gitu ya. Pas gue lihat itu sebenarnya bukan lalat ya. Jadi kayak binatang kecil banyak. Itu kalau di Gandul itu di Depok namanya kerongo. Jadi kayak ada kerongo yang banyak banget satu ruangan itu, masya Allah. Oh itu kayak apa ya? Bahasa apa ya kalau di sini? Apa sih, rongo gitu ya? Enggak, beda. Bukan kerongo, bukan laron. Kalau laron dari masih besar. Kerongo itu binatang yang ada sayapnya. Enggak, kecil terbang gitu, itu banyak banget di sekeliling itu, Bu. Itu baunya. Kalau sore suka ada di kepala. Nah, kalau orang belum mandi ketahuan sore itu, iya ada kerongo belum mandi ya gitu. Itu kayak yang ada itu kan, kayak nyamuk yang ada sayap-sayapnya. Iya, itu ada sayap-sayapnya. Ada sayapnya di Gitu. Jadi cuma ada itu, mungkin kalau lalat ini gua nggak pasti, cuma memang badannya dia itu gemuk, jadi tuh udah geletak langsung di lantai kayak gitu. Oh, dia posisinya tengkurap gitu. Dan itu nggak ada sepatu, sendal maupun celana, karena jarak gua center gua aja, gua zoom aja itu dari, maaf ya, ini dari ujung sampai belakangnya dia, dari apa sih, malunya di belakang sampai pundak dia, sampai kepala botaknya kan, maaf ya, kepalanya emang botak si bapak ini. Itu gemuk banget dan bertato. Itu tuh bapak itu bertato, tengkurup kayak gitu. Gue langsung kaget, langsung ya udah gue panggil kayak gitu. Disitulah baru panjang ceritanya, panjang sampai gue tuh berpikir, bang, gue nggak mau terlibat. Si subscriber itu yang ngasih lokasi kan, nggak apa-apa, gue yang tanggung jawab, karena gue ini bener-bener gue nggak bisa nih, daripada gue pulang kenapa-napa gitu kan. Akhirnya gue berpikir langsung, ya udah jelasin ke RT kronologi awal gue izin dan yang lain, dan abang itu nggak mau kan, dipanggil lagi dia nggak mau. Yang penting saya taunya dia ngasih duit rokok saya gitu. Terus ya udah Pak, kalau terlibat begini KTP gue diambil sama RT itu, dan jangan pulang sebelum polisi datang. Di situ gue sampai nginep.
Jadi panjang. Di situ gua nunggu polisi. Setelah diinterogasi, interogasi, baru polisi interogasi lagi dong. Make sure mastiin. Dan gue meminta untuk interogasi itu tertulis. Betul. Jadi apa yang gue lontarkan, Betul. mereka tulis biar make surein apa di isi video yang gue temukan. Itu buat keselamatan gue ke depan juga, karena gue berpikir Soalnya gimana kalau gue terbawa, Betul. kalau gue ibaratnya jadi pembunuhnya atau gimana, kan bahaya tapi, juga gitu. Iya Pak, selebihnya yang lo tahu itu kenapa dia? Kalau gue pikir ya mungkin itu salah satu pembunuhan berantai. Terus juga karena gue curiganya di dalam pintu masuk utama memang ada terpampang botol-botol miras. Jadi kayak tempat basecamp mereka nongkrong. Gitu. Makanya Tapi padahal itu rumah tuh udah terbengkalai. udah terbengkalai banget. Makanya sempat kita sambung yang tadi si RT itu sempat bilang, wah rumah itu dulu tuh bekas sambung ayam, bekas judi, itu udah ditutup sempet. Cuma memang itu jadi terbengkalai gitu. Makanya nggak ada yang ke situ lagi, nggak ada yang berani lagi karena sudah banyak mata-mata atau polisi yang lain di situ. Akhirnya mungkin nggak ada yang tahu di situ. Taunya malah ada mayat yang dibunuh di situ. Mungkin itu mayat dibunuh di tempat lain terus dibuang ke situ. Atau juga memang dieksekusinya di situ. Dan memang bapaknya itu nongkrong di situ kayaknya sih. Kayaknya. Karena kan gue harus pas forensik ataupun pemeriksaan polisi, gua sempat diinterogasi juga. Sempat diinterogasi juga. Iya. Cuma setelah lo nemuin itu sosok mayat itu, ada hal-hal yang mengganggu lo nggak? Mungkin misalnya si arwahnya itu kan kayak yang lagi viral belakangan kemarin tuh kan ada salah satu vlogger dia nemuin mayat juga sama ya kan, dan dia tuh era sekarang ya mungkin mungkin dia belum lama ini ya. Kalau para Nikers tahu ya, belum lama ini tuh dia ada vlog yang lagi ngonten datang ke bangunan udah terbengkalai, tiba-tiba dia dituntun sama makhluk halusnya. Jadi sama si arwahnya itu dituntun untuk datengin, ini lo gue ada di sini gitu. Nah lu kayak gitu kalau gue beda banget. Gimana? Pas gue itu malah gue itu lebih toleran seorangnya ya. Gue sampai 3 hari, walaupun itu bukan keluarga gue, setelah kejadian ya. Dan keluarga udah berterima kasih sampai peluk gue. Tadi belum ada sambungannya nih ya. Jadi pas di kepolisian itu gue periksa segala macam, bahwa di make sure bahwa mas ini hanya menemukan jenazah atau suami ibu atau keluarga kalian nih. Di situ mereka pada meluk gue tuh, dari omnya, dari istrinya, bahkan anaknya sampai, ya Allah kalau nggak ada mas ini gimana kondisi dari orang tua saya gitu. Jadi dia sempat hilang. Yang memang kabar terakhir si keluarga itu memang bawa uang, tiba-tiba hilang. Makanya kan kita masuk daripada bekas di rumah itu tuh, si judi atau kita kan nggak boleh ini juga kan. Sampai gue kayak mereka itu, sampai gue save WhatsApp-nya, sampai gue pengen banget bu, om 3 hari saya datang gitu, walaupun saya bawa apa gitu kan dari Gandul, mereka mengizini ini. Tapi hal yang memang gak bisa gue lupa itu, sampai merindingnya gue nggak hilang itu, the real gue ngerasain bahwa gue entah mimpi atau gue ngeliat langsung bapak atau almarhum itu datang. Gue mikirnya melalui mimpi. Gitu. Gue 3 hari datang, 4 hari yang mereka keluarganya acara di rumah, gue balik, gue tidur kayak gue udah ada feeling bahwa aduh kok ada yang ngeganjel nih pas gue pulang dari rumah almarhum. Akhirnya gue coba, ya udah positive thinking aja. Gue bersih-bersih, gue wudhu, gue tidur, gue sempat mikir, ya Allah gini amat ya, gue is back ya kan, awal tahun biar kedumbrang, ini kumis berasan is back. Nggak nemu maya, nggak nemu hantu, tahu-tahu nggak nemu jackpot interaksi atau penampakan, tahu-tahu mayat. Di dalam hati aja baru terendus lah, wangi dulu tuh awalnya tuh lah. Wangi, gue mikirnya wah jangan ya udah almarhum nenek kali atau kakek. Gue kan lebih deket di kakek ya dari dulu. Mungkin dia datang kali, gue capek apa harus suruh tidur. Gue positifnya gitu aja. Gue nggak tidur ayam ya, maksudnya kayak tidur nggak pulas gitu, kayak bahwa jam gue mau bangun dari tidur gue, bahwa dia tiba-tiba nongol dari jendela kamar gue.
Oke bang, lanjut bang. Ini kayak seru banget nih pokoknya. Iya. Pokoknya buat kalian nih para nikers yang baru gabung di channel YouTube-nya Mata Nike Indigo, buruan di subscribe dulu, di like, comment, and share guys. Lanjut bang. Iya, jadi gue saking gimana ya gue sampai keringetan kayak gini kan ya. Gue mikirnya tuh kok bisa gue kayak mimpi, posisi gue tidur tapi gue tiba-tiba melek dan gue ngelihat jendela langsung tuh pala almarhum yang maaf ya gue sebut palanya botak sama, terus pas diangkat ke forensik gitu kan, gue ngelihat kan nggak boleh. Oke. Ibaratnya yang bersangkutan aja dan yang menemukan aja gue lihat itu palanya, mukanya gue inget seperti apa, palanya masih botak kayak gimana dan dia itu cuma di jendela senyum. Itu langsung. Karena gue mikir itu kok botak bapak licin tuh gimana bang? dia botak licin, cuma emang dia tatoan. Kan orang Medan dia. Oh. Iya, dia tatoan badannya kayak apa? Undertaker gitu kan, gede. Oke. Dan dia tengkurap itu. Tapi Terus gue kalau ingetnya, misalnya sekarang orangnya datang, hah? Di sini? nih. Lu jangan gitu dong. Gue ntar nggak bisa Enggak, terus ulang. kalau misalnya orang datang, Tapi dia gua- tuh gendut, sorry ya, gemuknya itu agak-agak gobior gitu, ini Iya. lembek, ini tuh, Iya, emang kayak gitu badannya. oke, Iya, jadi datang. gue jujur ya, kalau memang bahas dia, gue dari dulu ya, gue cerita lagi ke orang tua gue, ke keluarga gue, ke sharing gitu. Dia tuh kayak di benak gue tuh kayak udah kayak dia ada di benak gue doang. Tapi gue berpikir dia hanya berterima kasih nih sama gue. Cuma gue lebih ke positive thinking ke depannya aja, bahwa gue tuh ngerasa ya udah mungkin gue dibalasnya sama Allah nanti Betul, kayak iya. dilancarkan rezeki, kayak usaha gue berjalan. Gue mikirnya di situ aja. Iya, mikir gitu. Tapi alhamdulillahnya gue komunikasi sama keluarga itu luar biasa ya. Setiap gue mau tidur balik, setiap gue dari rumah dia, ini the realnya ya, ini gue merinding, gue sumpah. Setiap gue pulang dari rumah mendiam almarhum, Iya. gue naik motor sendirian, gue ngerasa kayak gue ngeboncengin orang, Kayak ada yang dan keluar. itu berat bener, Berat. gitu berat sih berat. Gue tahu emang gue naik kempes atau gimana ya, Enggak itu, emang tapi gue tuh kayak ngerasa beratnya tuh kayak gue ngeboncengin dia. oke. Gila. Tapi dari situ, lo belum pernah berkomunikasi langsung. Belum, sejauh ini belum.